Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Dimanapun kau berada hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati. Kita akan memulai saat teduh pada hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kalau kami boleh ada hingga hari ini, itu semua karena kasih setia dan pertolongan-Mu Tuhan. Biar Tuhan kalau sebentar kami akan memulai saat teduh, biar Kau melawat setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Kau akan menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi
kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus.
hati kami yakin Tuhan, Engkau Bapa yang begitu baik. Engkau satu-satunya Tuhan penolong dalam hidup kami. Saat kami dalam kesesakan, hanya Kau Allah penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami yakin Kau telah memberikan yang terbaik bagi hidup kami. kasih Tuhan Yesus, Engkau penolong kami yang setia. Kami sungguh percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami semua telah mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, pembaharuan Tuhan, lewat pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan Yesus, kami siapkan seluruh tanah hati kami, siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu ini Tuhan yang sangat penuh dengan keterbatasan. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan, itu bisa menjadi kekuatan buat setiap
jemaat-jemaat-Mu dimanapun Engkau berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, saya percaya bahwa setiap kita mengalami hadirat Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita buka dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi ya di telinga kita Bapak Ibu Saudaraku. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Nah kita lihat kata berbahagialah di sini di ayat 1 berkata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kata berbahagialah dalam bahasa Ibrani adalah eser. Artinya diberkatilah, berbahagialah. Menerima berkat orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik itu pasti akan menerima berkat. Mau berkat jasmani, berkat rohani pasti akan diterima. Amin. Setiap orang pasti ingin hidupnya diberkati Bapak Ibu. Amin. Saya pun kepengen ya setiap saya dan saudara hidupnya pasti diberkati. Setiap kita pasti merindukan itu, hidup diberkati. Amin. Setiap orang pasti ingin hidupnya berbahagia. Katakan amin. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana supaya hidup kita berbahagia. Supaya hidup kita berbahagia, ayat 1 berkata, yang pertama supaya hidup kita berbahagia, yang pertama kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yuk sama-sama kita buka dalam 2 Timotius 2 ayat 16. 2 Timotius 2 ayat 16 firman Tuhan berkata, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menerangkan bahwa orang fasik senang untuk berkata-kata omong kosong sehingga menambah kefasikannya. Nah orang fasik senang memfitnah orang. Orang fasik senang gosipin kehidupan orang. Orang fasik senang menyalahkan orang, memutarbalikan fakta. Orang fasik adalah orang yang mengerti firman, yang tahu kebenaran, tetapi tidak mau melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mau hidup kita berbahagia, kita tidak boleh berjalan mengikuti nasihat orang fasik. Jadilah murid Kristus yang sejati. Melakukan apa? Kebenaran. Sebab kebenaran itu yang membawa kita kepada kehidupan. Kehidupan yang kekal Bapak Ibu Saudaraku. Nah selanjutnya supaya hidup kita berbahagia. Yang kedua. Yang pertama kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Amin. Tidak terpengaruh dengan perbuatan dosa Bapak Ibu.
tidak kompromi dengan dosa. Bahkan tidak ikut-ikutan berbuat dosa yang artinya tetap berpegang pada prinsip kebenaran. Yang percaya katakan amin. Mau dimanapun engkau berada, engkau tetap memegang prinsip kebenaran. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Amin. Di dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Susah kadang ya melakukan ini Bapak Ibu. Ya, ini yang Tuhan mau. Melakukan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Di mana ada kebenaran, di situ ada kehidupan. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada kebahagiaan. Dan firman Tuhan yang mengatakan ini Bapak Ibu Saudaraku bukan saya. Ini firman Tuhan dengan jelas. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa. Tetapi dia setia untuk melakukan kebenaran. Dia pasti akan menerima kehidupan, kebahagiaan, damai sejahtera. Sekalipun dia ada dalam keadaan yang gak baik-baik aja. Kebenaran itu yang memberikan kekuatan dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita berbahagia? Yang ketiga, kita tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh artinya gini Bapak Ibu, menjelekkan satu dengan yang lainnya. Menghina ya. Bisa dari berbagai aspek kehidupan ya. Pekerjaan, fisik ya. Dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan sangat-sangat tidak suka dengan orang yang seperti ini. Amin. Bapak Ibu dimanapun engkau berada saat ini. Jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan. Mengerti firman dan melakukan firman. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kita. Menjadi saksi. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang keempat Bapak Ibu Saudaraku. Supaya hidup kita berbahagia, yang keempat. Kita harus mencintai firman. Merenungkan firman siang dan malam. Kita bisa lihat dalam ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang keempat, bagaimana supaya hidup kita berbahagia? Yang keempat, kita harus mencintai firman. Kita harus mencintai kebenaran. Merenungkan firman itu siang dan malam. Menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dalam hidup kita. Jangan berjalan sendiri Bapak Ibu. Jangan memakai kekuatanmu merasa engkau hebat. Tapi berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang ada di hadapanmu. Badai sebesar apapun. Engkau akan kuat untuk menghadapinya. Yang setuju katakan amin. Kita harus mencintai firman. Merenungkan firman. Menjadi pelaku firman. Gak mudah ya Bapak Ibu ya. Harus bayar harga, seperti ini harus bayar harga. Ada harga yang harus kita bayar. Setuju katakan amin. Orang yang melakukan kebenaran pasti akan menerima janji-janji Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan Bapak Ibu. Orang yang mau hidupnya selalu mencintai firman, menghidupi firman, dia akan menerima janji-janji Tuhan. Janji Tuhan bagi orang yang kesenangannya ialah firman Tuhan. Yuk kita lihat dalam ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, dia akan sejuk bertumbuh ya Bapak Ibu ya. Daunnya akan hijau, dia akan bertumbuh seger. Ya.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang apa? Menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudaraku, Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang yang terus berada di dalam jalan orang yang benar. Kita lihat ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Kalau kita ada di dalam jalan orang benar, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Siapa yang mau binasa Bapak Ibu? Pasti enggak ada ya. Kita semua pasti maunya hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun engkau berada saat ini. Yuk sama-sama kita mau hidup tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Itu menjadi bagian kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada saat ini, saya mau mengundang Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama kita beribadah setiap hari Minggu jam 7.30 dan jam 10 pagi kita ada ibadah di tempat ini. Yuk ajak saudara, teman, rekan, Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama kita menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor hotline kami yang ada di layar. Bapak Ibu bisa mengirimkan WA, biarlah setiap kami, tim doa kami, siap untuk mendoakan setiap pergumulan Bapak Ibu. Biarlah setiap kita hari ini dikuatkan oleh firman Tuhan, menjadi orang yang hidup di dalam jalannya Tuhan, yaitu jalan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menerima berkat Tuhan hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati, yang sudah dikuatkan, yang sudah ditegur oleh firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.